Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya M. Sodik Nur Ali dari kelas KPIA Angkatan 2025 dengan MPM 2541010093. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai memaparkan materi, izinkan saya membacakan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walil jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir di zaman sekarang itu banyak banget isu modern yang bermunculan yang nggak dijelasin langsung sama Al-Quran atau hadis. Nah, mulai dari hoax medsos, terus masalah sampah plastik, terus ada yang namanya fenomena pinjol yang merajalela di kalangan masyarakat sekarang ini. Nah, terus gimana sih cara pendakwah itu menjawab hukum masalah-masalah ini secara logis dan biar bisa diterima sama generasi kita, terutama generasi Gen Z gitu. Jadi, saya membuat makalah yang semoga bisa menjawab dengan judul Metode Berpikir Deduktif dalam Filsafat Dakwah. Nah, yuk kita bahas. Nah, oke, kita mulai dari pengertian kali ya. Pengertian metode deduktif itu, gampangnya, metode deduktif itu adalah cara berpikir yang berangkat dari prinsip umum untuk ditarik ke dalam kesimpulan yang lebih khusus atau masalah nyata di masyarakat. Nah, dalam filsafat dakwah punya 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu ada yang namanya premis mayor. Premis mayor itu jelasnya adalah prinsip umum yang diambil langsung dari Al-Quran atau hadis. Ada yang namanya premis minor atau yang biasa disebut mudahnya itu fakta khusus. Lanjut yang ketiga itu ada yang namanya kesimpulan. Jadi kalau digabung bisa menjadi maka menyebarkan hoax di media sosial itu hukumnya dilarang dalam Islam. Jadi mulai dari prinsip umum ke fakta khusus lalu menjadi kesimpulan satu sama lain. Jadi dakwah itu punya dasar dalil yang sahih, tapi penyampaiannya tetap masuk akal di kalangan Gen Z zaman sekarang. Ada beberapa alasan kenapa sih metode deduktif ini tuh krusial banget gitu loh buat dakwah kontemporer. Yang pertama, karena metode deduktif itu tuh menjaga keaslian agama. Jadi biar konten-konten dakwah yang kita buat di era digital sekarang ini nggak asal klaim berdasarkan opini pribadi, tapi tetap balik ke sumber Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua, bikin dakwah kita tuh semakin logis. Dan ya, anak-anak muda zaman sekarang itu kritis banget gitu kan. Kita tuh gak cuma mau denger pelanggaran atau perintah tanpa tahu alasan rasionalnya. Jadi ya kita tuh butuh penjelasan. Dan metode deduktif ini tuh bisa sedikit ngebantu dan bisa ngebantu malahan. Yang ketiga, menjawab isu masa kini. Contohnya itu kayak yang tadi kita bahas, cara efektif memecahkan masalah baru yang belum ada di zaman Nabi, belum ada di zaman dulu gitu. Nah, oke, lanjut. Di makalah ini itu tuh ada contoh penerapannya pada berbagai kasus. Yang pertama itu kasus isu lingkungan. Contohnya itu ada kaidah fikih umum, kita itu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Faktanya, buang sampah plastik sembarangan itu merusak alam dan mengebahayain kesehatan. Kesimpulannya, menjaga lingkungan adalah bagian dari kewajiban umat muslim. Kalau ada yang belum jelas, kita tambah lagi kali ya. Satu contohnya dari isu ekonomi. Al-Quran itu jelas melarang riba. Faktanya, sebagian pinjol menerapkan bunga yang bisa dibilang lumayan tinggi dan menyengsarakan nasabah. Jadi kesimpulannya, praktik pinjol yang menjerat tersebut dilarang dalam Islam. Jadi kan di dalam Al-Quran itu jelas melarang riba ya kawan-kawan.
faktanya sebagian pinjol itu masih kayak ngaktifin bunga yang lumayan tinggi dan menyengsarakan nasabah-nasabah yang pinjem uang ke dia gitu. Sampai sini mungkin udah pada paham ya. Oke, jadi kita udah sampai kesimpulan nih. Nah, kesimpulannya, jadi metode berpikir deduktif itu bikin dakwah itu tuh nggak kaku dan nggak jadul gitu loh. Jadi lebih adanya metode deduktif ini bisa menjadi solusi ilmiah terus dan tetap relevan di generasi kita saat ini, di zaman sekarang lah bisa disebutnya ya. Nah, oke. Jadi itu tadi sedikit pemaparan materi dari makalah saya. Nah, gimana menurut kalian? Oke, coba kita diskusi yuk di kolom komentar di bawah. Oke. Sebelumnya izin terima kasih bagi yang udah mau nonton sampai habis video saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaklumi karena kesempurnaan datangnya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Sodik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.